sahabat Peraja Edukasi, kembali lagi dengan saya Rika sebagai tentor matematika. Di video kita kali ini kita akan membahas soal post-test yang telah kalian kerjakan terkait materi trigonometri. Maka langsung saja ke soal yang pertama. Pada segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B, jika panjang AB 3 dan BC adalah 4, maka tentukan nilai tan A. Lebih baik kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC-nya. Di sini A, B tepat di siku-sikunya, kemudian C. Panjang AB 3, panjang BC 4. Maka yang ditanya adalah tentukan nilai tan A. Kalau tan A berarti sudutnya ada di A. Kita tahu bahwa tan itu, tan theta merupakan D/SA, depan per samping. Kita lihat, sisi depan merupakan di depan sudut theta, yaitu merupakan sisi depan. Sedangkan sisi miring, yaitu yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, sisanya adalah yang samping atau sisi yang berada di dekat dengan sudut. Nah, yang ditanya adalah tan theta, yaitu depan per samping. Berarti depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 4/3. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah segitiga PQR dengan sudut siku-siku di titik I yang memiliki panjang 8 cm. Jika luas segitiga tersebut adalah 24 cm, maka tentukan nilai dari sin P. Oke, kita gambar lagi segitiganya. Kemudian ini sudut P, Q, dan R. Siku-sikunya terletak di Q. Panjang PQ adalah 8. Terus kemudian luas segitiganya adalah 24. Berarti untuk mengetahui alasnya kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Sekarang kita substitusikan nilainya masing-masing. Luas segitiganya itu 24 sama dengan alasnya belum diketahui, berarti masih alas dikali tingginya adalah 8 dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya 2 ini kita pindah ruas dari bagi jadi dikali. Berarti 24 dikali 2 sama dengan A dikali 8. 24 kali 2 yaitu 48 sama dengan A. 8 kita pindah karena dia dikali berarti pindah jadi dibagi. Maka jawaban A-nya adalah 6. Nah, berarti alasnya 6 atau panjang QR adalah 6. Yang ditanya adalah sin P. Kalau sin, kita tahu sin P. Berarti sudutnya ada di P atau sudut theta. Sin itu merupakan demi. Depan per miring. Sisi depan adalah yang berada di depan sudut theta. Berarti depannya adalah 6. Kemudian miringnya, kita belum mengetahui sisi miringnya. Berarti kita pakai menggunakan rumus Pitagoras. Untuk mencari sisi miring berarti miring sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. Maka 36 ditambah 64 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Maka sisi miringnya adalah 10. Berarti sin P-nya bisa kita masukin, miringnya adalah 10. Ada nggak jawabannya 6/10? Adanya jika kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2 menjadi 3/5. Barulah ketemu jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Jika tan X 5/8 dengan P lebih dari 80 derajat dan kurang dari 270 derajat, maka nilai dari cos X adalah, kita tahu kalau P-nya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat, makanya ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, apa yang bernilai positif? Yaitu tan. Berarti tan ini bernilai positif. Selebihnya selain tan itu bernilai negatif. Maka otomatis cos-nya dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk mencari cos, yaitu apa? Cos X sama dengan, yaitu
samping per miring. Oke, sebelum kita lanjut ke samping per miring, kita tentukan dulu tan theta atau tan X sama dengan 15 per 8. Tan itu merupakan depan per samping. Berarti kan ini udah ada nih sampingnya, yaitu 8. Tinggal kita cari yang miring, sisi miring. Berarti kita gambar dulu segitiganya. Misalnya di sini tetanya, sisi yang berada di depan sudut theta adalah depan. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Berarti sisi yang mendekati sudut theta adalah yang samping. Kita masukkan tan theta depan per samping. Berarti depannya adalah 15, sampingnya adalah 8. Maka untuk cari sisi miring kita bisa menggunakan Pitagoras. Berarti miring sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. Maka sama dengan akar 289. Akar dari 289 merupakan 17. Maka sisi miringnya kita dapat 17. Berarti kita bisa memasukkan 8 per 17. Tapi ingat, di kuadran 3 yang bernilai positif hanya nilai tan. Maka nilai cos di kuadran 3 merupakan negatif. Maka jawabannya adalah negatif 8 per 17. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 4. Jika sin X 12 per 3 dengan P lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka nilai dari tan dikali 1 per sin P adalah... Oke, yang pertama kita lihat adalah ini. Sudutnya. Ada di kuadran berapa kalau lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat? Iya, ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif yaitu hanya nilai sin, berarti sinnya positif. Selebihnya yaitu negatif. Maka untuk mencari tan, bagaimana? Tan X, kalau tan yaitu depan per samping. Ya kan? Depan per samping. Sebelumnya kita tahu kalau sinnya adalah sin X-nya sama dengan 12 per 13. 12 per 13 itu punya siapa sih? Sin itu merupakan depan per miring. Berarti kita masukin depannya adalah 12. Kita bisa cari sisi samping. Misal kita gambar lagi segitiganya. Misalnya sudut tetanya di sini. Sudut di depannya yaitu sisi depan namanya. Kemudian sisi yang berada di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Nah, sisanya sisi yang berada di dekat sudut theta merupakan sisi samping. Berarti kita masukkan sin demi berarti depannya 12, miringnya 13. Untuk mencari sisi samping menggunakan Pitagoras. Kalau sisi samping dia berarti dikurang 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat yaitu 169, 12 kuadrat yaitu 144. Maka kalau kita kurang menjadi akar 25. Akar 25 merupakan 5. Berarti sisi sampingnya kita dapat 5. Maka jawabannya tan 12 per 5. Kita ingat, kalau tan di kuadran 2 berarti bernilai negatif. Oke, bernilai negatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan dari tan dikali 1 per sin P. Yaitu tannya adalah 12 per 5 dikali 1 per sin P. 1 per 12 per 13. Maka langkah selanjutnya adalah 12 per 5. Yang ini kita balik karena dia seper. Menjadi dikali 13 per 12. Maka 12 bisa kita coret, sisanya adalah 13 per 5. Jadi jawabannya adalah yang B, 13 per 5. Selanjutnya soal nomor 5. Jika diketahui sin X adalah A dan X merupakan sudut tumpul, tentukan nilai dari sekant X. Oke, yang diketahui adalah sin X.
sin X itu nilainya A. Artinya kalau A berarti bisa jadi A per 1. Sedangkan sin ini merupakan depan per miring. Berarti bisa kita gambar segitiganya. Misalnya sudutnya X ada di sini, berarti depannya sisinya ada di depan sudut. Berarti di sini depan per miringnya. Berarti depannya adalah A, miringnya adalah 1. Nah, yang ditanya adalah sekant. Sekant X. Kita tahu bahwa sekant itu merupakan seper cos. Ya kan? Seper cos X. Berarti kita harus cari tahu dulu cos X-nya. Oke, kita tahu bahwa cos X yaitu samping per miring. Sampingnya belum diketahui kan? Berarti kita cari dulu sisi sampingnya. Untuk mencari sisi samping bisa menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti sampingnya adalah akar dari 1 kuadrat, yaitu 1 dikurang A kuadrat. Per miring, miringnya adalah 1. Maka cosnya adalah akar dari 1 min A kuadrat. Berarti sepersekannya adalah ke sini. Maka sekant X-nya adalah 1 per cosnya adalah akar dari 1 min A kuadrat. Maka kita cari jawaban yang tepat adalah yang A. Nilai dari sekant X adalah 1 per akar 1 min A kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 6. Nilai dari sin 30 adalah, nah soal nomor 6 cukup mudah karena 30 merupakan sudut istimewa. Kita tahu kalau di sudut istimewa, nilai dari sin 30 adalah 1 per 2. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Nilai dari tan 60. Tan 60 ini juga ada di sudut istimewa karena sudutnya 60. Berarti kita tahu bahwa tan 60 nilainya adalah akar 3. Yaitu jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Hitunglah nilai sudut dari tan 420. Kita tahu bahwa tan 420 itu lebih dari 360 derajat. Berarti tan 420 itu merupakan pertambahan dari tan 360 derajat ditambah dengan 60 derajat. Nah, berarti karena kita menggunakan 360 derajat, sudutnya tetap tan. Maka kita gunakan yang 60. Maka tan 420 sama dengan tan 60 nilainya. Kita tahu bahwa tan 60 nilainya adalah akar 3. Maka jawaban untuk soal nomor 8, jawabannya adalah akar 3, yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Nilai dari cos 90 ditambah cos 30. Nah, untuk ini merupakan penjumlahan dua sudut, di mana kalau cos 90 ditambah cos 30 sama halnya dengan cos A ditambah cos B. Kita tahu bahwa cos A ditambah cos B sama halnya dengan 2 dikali cos A ditambah B bagi 2, kemudian dikali dengan cos A min B dibagi 2. Nah, kita masukin nilai A-nya adalah 90, nilai B-nya adalah 30. Berarti 2 dikali cos, buka kurung, 90 ditambah 30 per 2. Kemudian dikali dengan cos, 90 dikurang 30 per 2. Berarti 2 dikali cos. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 90 ditambah 30, 120, kemudian dibagi 2 menjadi 60. Maka nilai dari cos 60. Kemudian dikali dengan cos 90 dikurang dengan 30, yaitu 60 dibagi 2 berarti cos 30.
Maka nilai dari 2 dikali cos 60 adalah 1/2 dikali cos 30, yaitu 1/2 akar 3. Maka ini 2 bisa kita coret, berarti sisanya adalah 1/2 akar 3. Berarti soal nomor 9 jawabannya adalah 1/2 akar 3. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 10. Diberikan dua buah sudut, yaitu sudut A dan sudut B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A 3/5 dan sin B adalah 12/13. Yang ditanya, sudut A dan sudut B adalah sudut lancip, berarti tentukan nilai dari cos A ditambah cos B. Nah, sebelumnya berarti cos A cos B ini sama halnya dengan cos A dikali cos B, kemudian dikurang dengan sin A dikali sin B. Nah, yang diketahui soal hanya sin A dan sin B. Berarti kita harus menentukan dulu nilai dari cos A dikali cos B. Nah, berarti yang pertama kita gambar dulu segitiga yang A. Misal, sudutnya ada di sini. Yang pertama adalah sin. Sin itu merupakan depan per miring, yaitu 3/5. Berarti depannya adalah, misalnya di sini theta, berarti sisi di depan sudut theta adalah sisi depan namanya. Kemudian sisi miring merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-siku, berarti di sini sisi miring, dan sisanya adalah samping atau sisi yang mendekati sudut theta. Depan nilainya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti untuk mencari sisi samping, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ingat ya, Pitagoras sama dengan akar dari 25 dikurang 9. Jadinya adalah akar 16. Nilai dari akar 16 adalah 4. Berarti sisi sampingnya adalah 4. Maka akan lebih mudah untuk kita menentukan nilai dari cos. Berarti nilai dari cosnya adalah, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Udah dapat, berarti cosnya adalah 4/5. Nah, berarti langkah selanjutnya kita mau mencari cos B. Kalau cos B, berarti misalnya kita gambar di sini segitiga, sama seperti cara untuk mencari yang A. Berarti cos B, misalnya di sini sudutnya, misalnya sudut theta, yang diketahui sin B berapa? Sin B yaitu 12/13. 12 ini merupakan depan, sisi depan, 13 ini merupakan sisi miring. Nah, berarti untuk mencari cosnya, kita gambar dulu segitiganya. Kita letakkan sisi depan, yaitu yang berada di depan sudut theta, yaitu depan, nilainya adalah berapa? 12. Kemudian sisi miringnya yang berada di depan sudut siku-siku, nilainya miringnya adalah 13. Berarti kita harus tahu dulu sisi samping. Gimana cara mencari sisi samping? Ingat dengan cara Pitagoras, berarti sisi samping, oke di sini ya, samping sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat, yaitu akar dari 169 dikurang akar 12, 144. Maka 169 dikurang 144 nilainya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka sisi sampingnya adalah 5. Cos kita tahu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 5, berarti 5 per miringnya adalah 13. Maka kita dapat cosnya adalah 5/13. Baru kita masukin ke sini nilainya. Cos A. Cos A itu yang di sini. Cos A adalah 4/5. Oke. 4/5 dikali cos B. Cos B adalah 5/13. Kemudian kita kurang dengan sin A. Sin A adalah 3/5. Dikali sin B adalah 12/13. Ada yang bisa kita coret ya, 5 dengan 5. Jadinya adalah 4/13 dikurang dengan
Ini perkalian. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 12 yaitu 36 per 5 dikali 13 yaitu 65. Maka kalau kita kurang, lebih baik kita samakan penyebut. Penyebutnya sama-sama 65. 65 dibagi 13 adalah 5, 5 kali 4 yaitu 20. Kemudian 65 dibagi 65 merupakan 1, 1 kali min 36 menjadi min 36. Maka jawabannya kalau penyebutnya udah sama, berarti per 65 yang atas kita kurang. 20 dikurang 36, jawabannya adalah minus 16. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah minus 16 per 65. Maka jawabannya adalah yang A. Sekian video pembahasan posttest kita kali ini. Semoga bermanfaat bersama Praja Edukasi Satria Muda Nusantara.